Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa kembali dengan saya Abdillah Baraja. Ini adalah video kelima, yaitu akhir dari materi membuat aplikasi resep makanan menggunakan JSON API. Oleh karena itu, pada video ini akan saya tambahkan nested JSON atau JSON bersarang. Yuk kita lihat seperti apa nested JSON itu. Kalau kita lihat di sini pada testi API ya, di sini banyak sekali elemen-elemen yang disediakan, data-data yang dapat kita pergunakan. Mungkin kita kurang melihat lebih jelas. Untuk bisa lebih jelas melihat yang struktur yang ada di sini, kita akan membuka di kode snippet, yaitu dengan alamat ini ya, dan menggunakan APK yang ada di sini. APK-nya saya sudah membuka di sini dengan APK-nya. Kemudian di sini sudah didapatkan struktur elemen pada JSON. Ya, ini struktur elemennya ada banyak. Ini di sini saya sudah copy, saya pindahkan ke dalam Notepad++ ya. Di sini saya ganti language-nya dengan JSON supaya lebih mudah untuk membacanya. Nah, di sini strukturnya masih panjang, banyak sekali ya. Kemudian saya bersihkan apa yang tidak digunakan ya. Misalkan seperti ini tidak digunakan elemennya. Satu persatu semua dibersihkan. Compilation enggak, di atas ini enggak. Seperti ini tax ya. Di sini berarti ya enggak. Nah, ini sudah saya bersihkan. Ini hasilnya, result, original video, dan ya seperti data yang kita miliki ada di sini, name, image, rating, total time, description, video URL. Tetapi nama-nama ini kita sendiri yang menamai. Tetapi untuk data JSON-nya, elemen yang ada di sini ini tetap harus mengikuti dari nama yang ada di sini. Harus sama namanya. Oke, berikutnya ini saya coba untuk saya kecilkan. Berikutnya setelah kita kita bersihkan datanya, sekarang kita akan memiliki beberapa ini instruction ya dan section. Nah, di sini kita memiliki original video sudah ada, walaupun no nggak masalah. Yang kita bukan butuh datanya, tapi kita butuh untuk elemennya. Ini untuk image ya, deskripsi, ini nama. Kemudian sini ada section, kemudian ini ada time to cook. Di sini kita memiliki, ini ada contoh cookie dough ya, ini sama ya. Kalau kita klik ya, ini description kosong ya. Tapi ini juga sama yang ada di sini. Harus sama. Next, berikutnya kita akan menambahkan instruction. Di sini ada, belum kita masukkan untuk instructionnya. Kita akan coba menjalankan instruction terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan elemen yang lain, bahwa original video ini elemen langsung value-nya atau nilainya. Ini elemen image dan langsung image-nya. Tetapi instruction di sini dia masih di dalamnya ada nilai-nilai lagi. Ya, berarti di sini ada array di dalamnya. Sehingga ini harus kita ambil dalam bentuk list. Karena ini list ya. Ya, saya dapatnya tidak seperti ini. Saya dapatnya itu masih bentuknya seperti ini, instruction ya. Kalau kita lihat di halaman depan ini, instruction ini cukup panjang ya. Ini contohnya instruction. Kemudian kita bersihkan satu-satu kita bersihkan supaya lebih mudah untuk dibaca, karena yang akan kita pergunakan hanya elemen display text saja. Yang lainnya ID, start time ini tidak kita gunakan. Maka
maka ini kita buang sehingga kita tidak terganggu oleh elemen-elemen yang lain. Ini contohnya, nah ini sudah ada. Oke, dari sini kita akan membuat satu kelas baru. Saya akan, sebelum kita membuat kelas, ada satu aplikasi online generator ya, namanya JSON Online Generator. Ya, di sini ini akan memparsing ya, membuat JSON sendiri, membuat kelas sendiri ya, seperti itu. Saya kasih contoh, misalnya di sini saya klik seperti ini ya. Dari sini, kemudian saya masukkan ke sini. Saya buat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini pada QuickType di sini kita, kalau kita masukkan kode elemen-elemennya, dan di sini kita akan arahkan language yang akan kita pilihkan. Misalkan kita menggunakan Java atau C# atau JavaScript dan sebagainya. Saya pilih Dart ya. Maka ini akan dibuatkan kelasnya. Ya, ini di sini kelasnya adalah factory-nya from JSON, recept dan sebagainya yang sama seperti yang ada di sini. Seperti itu. Ini cukup kompleks ya. Jadi di dalam instruction ini cukup kompleks sehingga saya akan memasukkannya satu persatu. Saya tidak akan copy paste langsung. Ini hanya sebagai rujukan saja, sehingga kalau kita ada kesalahan kita bisa melihat apa salahnya yang ada di sini. Nah, tetap intinya adalah kita tetap harus mengetahui bagaimana cara atau logikanya. Jadi logikanya adalah kita harus membuat satu kelas tambahan, yaitu kelas instruction, di mana kelas instruction ini karena memiliki satu nilai baru, nilai di dalamnya. Jadi sama seperti kita menampilkan result. Nah, sekarang kita akan menampilkan instruction. Jadi kita akan membuat satu kelas baru. Oke ya, yuk kita bikin. Ini sebetulnya hampir sama seperti di sini. Ini ada class instruction, walaupun kita bisa langsung copy paste saja ya dari sini, class instruction. Yang mau di copy paste juga bisa. Oke. Ya, ada sedikit perbedaan di sini. Kita akan memberikan nilainya. Ya, ini bedanya Dart-nya masih menggunakan Dart yang lama ya. Final string, saya gunakan display text. Ya, seperti gini, sama seperti di sini. Kemudian ini perlu ditambahkan adalah required-nya. Seperti ini. Gitu. Nah, ini mungkin kita JSON ini nggak usah ya. Kita gunakan seperti ini. Instruction di sini
kita perlu menambahkan untuk null safety. Sebetulnya di sini juga bisa kita berikan null safety. Ini sudah disediakan ini. Make all property optional. Jadi ini untuk null safety-nya. Sehingga di sini kita bisa memberikan pilihan. Tapi ini nullnya sedikit berbeda. Di sini jika hasilnya null ya. Sedangkan saya mau membuatnya adalah jika tidak sama dengan null ya. Maka yang akan kita lakukan adalah menampilkan apa yang ada di sini seperti itu. Kemudian kita berikan ini kita membuat satu kelas baru. Nah, hasil dari pengambilan data di sini ini dalam bentuk dynamic ya. Ini bentuknya dynamic, string dynamic. Kemudian di sini kita akan ini sebetulnya sekarang pun bisa langsung membuat langsung tanpa string boleh, tapi kini juga boleh. Hasilnya adalah dalam bentuk list. Maka pada kelas resep kita akan membuat satu manggil, jadi manggil kelas yang di atas ya. Instruction. Sekarang ini kita perlu tambahkan jadi hasil dari class instructions ini akan ditampung dalam bentuk list ya, karena ini berbeda ya kan. Di sini ada data-data lebih dari satu. Kalau datanya lebih dari satu value, maka kita akan menggunakan collection yaitu list ya. Nah, hasilnya di sini ini kita sebetulnya sudah ada juga di sini, sudah dibuatkan bagaimana cara mengambil bentuk list ya. Seperti itu. Dari resep di sini sudah ada. Kita bisa copy aja dari sini ya. Kita copy aja. Yang akan saya gunakan tetap sama seperti sebelumnya, saya menggunakan tidak sama dengan null. Instruction karena yang di sini kepanjangan juga. Oke, nah jika tidak ada baru kita berikan ya. Nah, kita tidak bisa membuat seperti ini ya, karena di sini ini bentuknya adalah string, sedangkan yang instruction ini menerima dalam bentuk list. Maka kita bikin seperti ini. Ya, dirapikan lagi. Sudah, jadi cukup begini. Berikutnya data ini akan kita parsing ke dalam home ya. Tapi kita perlu menyiapkan dulu ya. Sini akan kita tambahkan pada detail resep. Detail resep ini nanti kita akan tambahkan lagi sini ya.
final. Ya, karena kita membuatnya tadi dalam bentuk list, ya, sehingga kita juga harus dalam bentuk list. List yang akan kita buat adalah list instruction, ya, bukan. Nah, berubahkan karena pada detail resep ini kita tambahkan satu properti, maka pada home dia diminta propertinya mana, nilainya. Kita berikan instruction, akan kita berikan nilai resep index titik instruction. Oke. Nah, data ini didapat dari resep yang ada di sini, sedangkan data ini akan kita kirimkan dengan page route ke detail resep, ya. Setelah ini dikirimkan ke sini, diterima dalam bentuk list, maka kita akan tampilkan ini di bawah description, ya. Ini hampir sama seperti ini. Kita copy aja ini. Ini ya, dari mulai padding, jadi kita copy aja ini. Nah, ini description, nilai, kemudian di sini instruction, ya. Di sini adalah nilainya. Coba saya ganti dulu sementara. Instruction, ya, instruction ini ya dalam bentuk list. Coba saya buat terlebih dahulu ke dalam toString. Kita coba dulu aja. Ya, nah ini hasilnya instead of instruction. Maka kita perlu mengindekskan. Nah, karena ini dalam bentuk list view, ya, bentuk list, ya, sehingga kita gunakan list builder. Dengan list builder ini kita bisa menampilkan, ya, dalam bentuk list. Ya, kita hapus teksnya. Kita ganti dengan list builder, list view builder, ya. Nah, untuk item buildernya
Oke, saya refresh. Ya, di sini sudah muncul instructionnya, yaitu sini please cookie dough into a skillet dan sebagainya, dan kita sudah menambahkan instruction yang ada di sini. Nah, ini ada satu problem. Ternyata jika hasilnya lebih panjang, maka ada error di sini. Jika hasilnya panjang, ini nggak ada error karena tidak melebihi dari. Nah, ini melebihi ini harusnya bisa di scroll ya. Ini kalau ada error berarti kita harus menambahkan satu, kita berikan namanya scroll view. Ini ada di detail ya, resep pada bagian atas kolom. Ini kolom keseluruhan, di bawahnya save area, kita wrapkan. Kemudian di sini kita berikan single child scroll view. Kita buat seperti ini, atas lagi. Kemudian di sini ya. Nah, di sini karena panjang jadi bisa di scroll. Ya. Seperti itu. Karena panjang bisa di scroll. Oke, ini kita sudah membuat yang instructionnya. Kita masih ada satu lagi, yaitu untuk section. Nah, untuk section ini sedikit berbeda dengan instruction. Dimana kalau instruction kita hanya menambahkan satu saja, yaitu kita membuat satu kelas. Tetapi untuk section di sini, ini di dalamnya. Section ini di dalamnya ada komponen, di dalamnya ada row lagi. Nah, yang kita butuhkan adalah dua tingkat di sini. 1, 2. Itu komponen dan row. Jadi kita akan membuat satu kelas yang namanya adalah section dan kelas lagi yang namanya adalah komponen. Jadi kita harus membuat dua buah kelas baru untuk mendapatkan row text yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kita boleh kita masukkan ini contohnya ya. Kita gunakan contoh ini untuk kita buat di sini ya. Misalkan seperti ini. Sini berat. Nah, ini dikasih contoh karena ini ada di dalam, maka di sini dibuatkan kelas section dan kelas komponen. Ini kelas resepnya. Jadi sama seperti di sini ya. Saya kembali ke halaman depan. Ini resep, ya, kelas resep. Kemudian di sini ada kelas instruction. Nah, sekarang kita harus menambahkan kelas section dan komponen. Kita buat terlebih dahulu untuk kelasnya. Kita bisa copy paste dari QuickType sini ya. Section komponen. Copy aja. Tapi nanti ada yang perlu kita sesuaikan. Oke. Pada bagian section komponen di sini ya.
Kita bisa hapus. Oke, kita sudah membuat dua kelas, yaitu kelas section dan kelas komponen. Kemudian, nah, dimana kelas section di sini mengambil list dari komponen, ya. Jadi ini komponen ada di dalam, jadi list yang urutan paling dalam. Kemudian di luarnya itu ada section dan keluarnya lagi adalah di bagian resep, sehingga di resep sini kita akan tambahkan section. Kemudian untuk bagaimana mengakses section hampir sama seperti section dalam atau instruction hampir sama, ya. Misalnya sini kita bisa mengambil langsung dari sini, ya. Oke, kita sudah membuat instruction section, ya, sama modelnya, caranya hampir sama. Jadi ini logika dalam nested JSON, dimana kita harus membuat kelas di dalam untuk setiap penambahan, ya. Jadi kalau kita ada misalkan seperti ini, ya, ini kita berikan penambahan di dalamnya. Untuk mendapatkan elemen-elemen ini, kita harus membuka terlebih dahulu, ya, mengakses. Di sini saya mengakses menggunakan API-nya dan mendapatkan nilai JSON-nya. Nah, dari nilai di sini kemudian saya bersihkan, lalu menghasilkan hasil yang seperti ini aja. Nah, ini adalah total, ya. Mungkin kalau kita copy, kita pindahkan ke dalam di sini quick type, ya. Kalau kita lihat, ini kira-kira total hasilnya modelnya seperti ini. Ini kalau kita copy paste dan kita langsung masukkan juga bisa seperti itu. Dan tapi ini nama-nama ini kita memiliki nama-nama sendiri. Kecuali jika kita aplikasi kita pilih untuk menggunakan nama-nama yang sama dengan nama yang di elemen, itu juga boleh. Nah, setelah ini selesai, sama seperti model yang di instruction, yaitu kita akan menambahkan pada home, pada detail resep, dan pada resep card. Kita tetap harus menambahkan semuanya. Detail resep, ya, yang kita tambahkan. Sini final is
Oke, kita akan tambahkan section di sini, sama ya caranya. Jadi mulai padding. Kebetulan juga builder juga menggunakan list view, sehingga kita cukup menduplikasi saja. Ini instruction, di sini saya ganti katakanlah ingredients ya, misalkan seperti itu. Nah, ada sedikit berbeda di bagian section di sini, dimana kita kita coba terlebih dahulu, kita masukkan section ya. Oke, kita ikuti warna merah ya, dimana tanda ini kita harus memperbaiki. Oke, udah, kita coba. Instead of komponen ya, ini komponen kita masih belum berhasil mendapatkan nilainya. Coba di sini saya akan masukkan nilai raw text-nya ya. Ya, kita memiliki nilai 3 di sini ya. Di sini hasilnya ada 3, one paket cookie dough ya. Sedangkan di sini hasilnya hanya 1. Ini dikarenakan kita mengambil satu section ya, dari satu section saja, atau dari satu section. Padahal di dalamnya komponen ini masih ada lagi nilainya. Ini masih mengambil dari satu komponen ya, atau satu row saja yang kita ambil. Karena yang diambil section ini adalah satu komponen. Seperti ini. Kita mengambil satu length-nya, mengambil dari section, sehingga jumlahnya hanya ada 1 saja. Nah, ini bug ya, jadi kita perlu memperbaiki, yaitu kita harus mengambil, kalau kita tambahkan ya, saya tambahkan dengan, misalkan ini saya ganti ya, final list komponen. Saya berikan di sini komponen. Kemudian pada bagian home saya tambahkan lagi komponen. Section komponen ya. Nah, nilai komponen dimasukkan ke dalam nilai komponen, kemudian di sini saya akan mengganti dengan komponen.
Oke, asumsi kita ini kita sudah sesuai nih. Asumsi saya ya. Komponen Oke. Ini yang saya lihat, kemudian saya tes. Sekarang kita akan mengambil nilai komponen yang ada di dalam section. Oke, di sini ada sedikit cache ya, kurang cache. Jadi kita abaikan section. Jadi di sini akan mengambil nilai komponen yang ada di dalam section. Kemudian di sini kita akan ambil nilai raw text-nya langsung. Oke, ya, ini berhasil muncul 1, 2, 3. Nah, tapi ada problem di sini. Pada saat kita menjalankan yang berikutnya, ini dianggap error. Ini adalah bug ya. Jadi kita harus memperbaiki error ini bahwa indeksnya tidak sesuai. Nah, ini permasalahan dari indeks di sini. Padahal yang pertama berhasil karena nilainya 0. Indeks pertama 0, sudah berhasil. Jadi sudah benar kita menggunakan komponen. Tetapi kita tidak bisa langsung mengambil dari sini, mengambil dari komponen sini karena yang diambil di sini adalah komponennya. Nah, ini kita kembalikan aja ya, kita buang, kita kembali ke detail resep. Ini sudah betul, hanya saja list komponen ini harusnya diambil dari section sehingga yang kita ambil benar. Caranya untuk mengambil supaya komponen ini bisa masuk sesuai, yaitu kita akan memindahkan list ke dalam list baru, ya, list section ke dalam list komponen. Jadi kita buat satu list, kita buat di sini aja komponen. Dari elemen. Nah, elemen yang akan kita gunakan adalah dari section. Nah, ini dari nilai yang pertama. Jadi selalu nilai pertama, tidak nilainya tidak besar ya, supaya bisa masuk seperti itu. Oke, sekarang kita jalankan. Yang pertama ini sudah berhasil. Coklat. Ya, ingredientsnya juga sudah berhasil. Oke, ini saya rasa kita sudah menyelesaikan semuanya. Ini sudah berhasil semua ya. Play video pun juga bisa. Oke, untuk atau ini bisa juga untuk dicoba ya pada Android ya, bisa juga dijalankan di bisa di Android. Kalau Windows ini masih belum bisa playernya ya, kalau kita lihat di player video player itu hanya bisa dijalankan di Android, iOS dan web, tapi untuk yang Windows masih belum. Jadi saya menggunakan browser aja supaya lebih
ringan seperti itu. Ini adalah semua proyek kita dan alhamdulillah kita sudah berhasil menyelesaikan semua kode program. Dan kita selalu ingat, jangan lupa bahwa harus selalu memberikan tanda null safety, di mana kondisi ini jika kondisinya itu nilai elemennya adalah kosong atau null, maka tidak menjadi error seperti itu. Tidak menjadi error. Ini di sini baru menampilkan 20 ya. Saya akan coba menampilkan sebanyak 50. Oke. Ya. Semoga video materi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu kembali pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.